Om Swastiastu, selamat siang sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta. Gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan berbahagia tentunya ya. Senang sekali siang hari ini saya Nani Martini bisa kembali hadir menemani sahabat setia menikmati istirahat siang hari Anda, ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia koleksi terbaik RPKB FM dan juga pilihan Anda ya. Di ajangnya Healing in Bangli edisi hari ini sahabat setia RPKB FM di hari Kamis 12 Oktober 2023 ya. Masih kembali dari kawasan kantor Bupati Bangli Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli Bali ya. Masih di 102,4 Radio Publik Kabupaten Bangli, kebanggaannya masyarakat Bangli. Nah sahabat setia RPKB FM, hari ini Nani nggak sendirian ya di RPKB FM karena siang hari ini Kak Nani akan berbincang bersama dengan Bapak Sangketut Supriyadi selaku Kabid Rehab Rekon dari BPBD Kabupaten Bangli ya. Siang hari ini kita akan membahas seputar penanganan pasca bencana, akibat bencana dan juga musibah kebakaran ya. Sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta, mau tahu lebih lanjut perbincangan kita? Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama hanya di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta, masih di 102,4 Radio Publik Kabupaten Bangli, kebanggaannya masyarakat Bangli ya. Dan siang hari ini cuaca masih panas cetar di seputaran kantor Bupati Bangli. Gimana nih di tempat Anda sahabat setia? Bisa juga nanti berbagi informasi ya. Dan sahabat setia RPKB FM, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau siang hari ini kita sudah bersama Pak Kabid ya Rehab Rekon dari BPBD Kabupaten Bangli. Selamat siang Pak Kabid. Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Siang hari ini gimana kabarnya nih Pak? Astungkara. Sehat nih, walaupun agak sedikit serak gitu ya. Tetap bisa menyempatkan diri hadir di studio RPKB FM. Terima kasih banyak nih Pak Kabid selaku Kabid Rehab Rekon, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi penanganan pasca terjadinya bencana. Boleh kita tahu nih Pak Kabid, sejauh ini di tahun 2022 ini 2023 ya, tahun ini di tengah cuaca yang cukup ekstrim, apakah di Bangli cukup banyak terjadi bencana? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kami selaku Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Damkar Kabupaten Bangli terkait untuk penanganan pasca bencana. Jadi untuk di rentan tahun 2022 dulu berbicara Untuk 2022 lumayan banyak yang terdampak musibah dan bencana di Kabupaten Bangli, khususnya waktu musim hujan. Jadi dari beberapa musibah dan bencana, kami dari BPBD dan Damkar melakukan penanganan untuk pasca bencana. Yang kemarin di tahun 2022 kami mengakses untuk penanganan pasca bencana melalui Peraturan Gubernur Bali nomor 32 tahun 2021, di mana berpedoman dengan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk korban musibah dan bencana. Jadi kami mengakses melalui pergub tersebut sehingga bagi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana kebakaran dapat mengusulkan proposal. Dan beberapa tahapan sebelum pengusulan proposal, ada masyarakat atau per kecamatan yang bilang mengalami musibah untuk membuat bersurat ke kami ke BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli untuk melaporkan bahwa terjadi bencana. Di sana tahapannya masuk di sistem informasi kebencanaan. Setelah di sistem informasi kebencanaan baru masuk ke bidang kami, ke bidang rehab rekon untuk penanganan pasca bencana. Dan dari bidang rehab rekon kami setelah memverifikasi surat masuk berdasarkan dengan analisa foto. Tahap pertama kami melakukan pengecekan langsung berupa asesmen turun ke lokasi di mana terdampak bencana atau musibah tersebut. Jadi di sana jika mau masuk pada
musibah yang terjadi masuk pada peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021 yang mana sekarang sudah direvisi pergub tersebut menjadi pergub 37 tahun 2023. Jadi di sana kalau masuk dengan berpedoman pergub tersebut kami arahkan untuk masyarakat membuat proposal berdasarkan analisa foto yang saat kejadian. Foto saat kejadian, Jadi di Bangli sendiri cukup banyak terjadi bencana begitu ya dan juga musibah pada saat musim hujan kemarin begitu ya Pak ya. Berarti dari BPBD sendiri juga sudah melakukan bantuan atau memberikan bantuan ya Pak ya kepada para korban bencana. Nah, bantuan ini berupa apa Pak untuk para korban? Jadi untuk rentan waktu tahun 2022 dulu kami berbicara. Jadi untuk bantuan yang kami berikan kepada masyarakat yang terdampak musibah atau bencana yang berpedoman dengan Pergub nomor 32 tahun 2021 yang kini direvisi Pergub nomor 37 tahun 2023, kami berupa bantuan sosial yang tidak terencana, di mana berupa uang. Anggaran tersebut bersumber dari Provinsi Bali, di mana untuk mengakses dana tersebut banyak proses dan tahapan harusnya gitu. Yang pertama itu yang kami sebutkan tadi berupa assessment dulu awalnya, ketika itu masyarakat kami arahkan untuk membuat proposal dilengkapi dengan dokumentasi pada saat kejadian. Setelah itu nanti akan ada tim turun dari BPBD Provinsi Bali dan BPBD Kabupaten Bangli, yaitu yang disebut dengan tim Jitu Pasna, tim kajian kebutuhan pasca bencana. Di sana di dalam tim Jitu Pasna itu kami Kabupaten Bangli juga sudah membentuk melalui SK Sekretariat Daerah. Di sana melibatkan lintas sektoral berupa dari PU, dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan dinas-dinas terkait untuk penanganan pasca bencana. Jadi masyarakat yang mengalami musibah begitu ya, atau ketika terjadi bencana mereka terdampak bisa mengajukan surat dulu ke BPBD, nanti akan dicek lagi begitu ya untuk diverifikasi apakah memang sangat-sangat memerlukan bantuan. Betul seperti sekali, itu Pak. Nanti mungkin kita akan bisa bahas syarat-syaratnya yang seperti bagaimana nih bencana-bencana apa aja yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini Pak. Kita akan bahas sesaat lagi, kita jeda dulu sebentar. Sahabat setia RPKB FM tetap bergabung bersama di Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli. Kadang hati berharap ku terbangun dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan, namun adanya tak ada di sini. Kau meninggalkanku karena kesalahanku. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh mungkin saat hatiku masih sayang, salahku memutus cinta, dan kini ku menyesal. Rindu hanya di dalam hati. Andaikan aku tak terkesan
RPKB FM warga Bangli tercinta, masih di 102,4 RPKB FM. Dan juga masih bersama dengan Pak Kabid Rehab Rekon dari BPBD Damkar Kabupaten Bangli ya. Pak Kabid tadi sudah disampaikan ya untuk pengajuan proposal ya ketika ada warga yang mengalami atau terjadi bencana atau kena musibah gitu ya. Nah, tadi yang sudah saya tanyakan bagaimana prosesnya pengajuan seperti itu dan musibah yang seperti apa saja atau bencana seperti apa saja yang bisa mengajukan bantuan ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi, untuk pengusulan masyarakat yang terdampak bencana untuk fasilitas umum dan pribadi, ada beberapa nih yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi untuk fasilitas umum dulu yang pertama, untuk proposal yang bisa dibantu akibat pasca bencana nih terkait dengan pohon tumbang atau kebakaran yang menimpa di fasilitas umum berupa pura, bangunan tempat ibadah dan tempat suci. Jadi untuk fasilitas pribadi ini berupa rumah tempat tinggal, merajan, seperti ini Jadi yang lain misalnya ada bencana itu kan banyak, kadang-kadang masyarakat tanpa sosialisasi kan tidak tahu masyarakat yang namanya bencana semuanya diusulkan di BPBD. Namun BPBD tetap akan menghimpun, maksudnya di SIK yang seperti tadi yang sampaikan, sistem informasi kebencanaan, bahwa di SIK itu nanti akan dilaporkan juga ke BPBD provinsi. Seberapa banyak yang menimpa Kabupaten Bangli di bulan apa, di tahun berapa, untuk yang jumlah bencana yang terjadi gitu. Jadi berbicara untuk pasca bencana yang bisa dimasuk di usulan proposal untuk berpedoman dengan Pergub 37 tahun 2023 seperti tadi yang sampaikan, bahwa untuk fasilitas umum berupa tempat ibadah, pura, contoh proposalnya nanti kalau masyarakat yang terdampak seperti ini bisa hubungi kami di BPBD Damkar melalui di bidang rehab rekon. Nanti di sana untuk contoh proposal seperti nanti. Sebelum masyarakat mengajukan proposal, mohon untuk terlebih dahulu untuk bersurat. Kembali kami tekankan untuk bersurat ke BPBD Damkar, disertakan dengan dokumentasi berupa foto saat kejadian. Jadi nanti setelah itu nanti akan ada tim dari kami di bidang rehab rekon untuk asesmen keabsahan atau kebenaran bencana yang terjadi atau yang menimpa. Jadi untuk masyarakat agar diketahui juga melalui radio RPKB ini yang untuk sosialisasi terkait masyarakat khususnya di fasilitas pribadi yang bisa kami bantu untuk pengajuan proposalnya nih seperti yang disampaikan tadi, bahwa rumah itu ada dua tipe, rumah tempat tinggal, rumah tempat tidur itu yang bisa dibantu, dapur, kamar mandi, tembok penyangga itu tidak bisa dibantu. Itu tidak bisa. Jadi untuk merajan, tembok penyangga merajan itu bisa dibantu. Namun dengan catatan ketika nanti astungkara, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bangli tidak tertimpa bencana atau terdampak bencana. Nanti ketika seandainya terdampak bencana atau tertimpa musibah, mohon untuk ada dokumentasi pertama. Dan satu hal yang perlu yang sampaikan, berpedoman dengan Pergub 37 tahun 2023, musibah yang terjadi 1 tahun bisa diajukan sekarang. 1 tahun. Misalnya dengan catatan itu yang seperti yang kembali dia sampaikan, ada dokumentasi. Ada dokumentasinya. Nah untuk besaran realisasi yang didapat dari bantuan tersebut Pak, dari jumlah proposal yang diajukan, realisasinya kira-kira besarannya berapa nih Pak? Baik, terima kasih Wani. Jadi berbicara angka kita sekarang ini, karena kita ini mengaksesnya di anggaran provinsi. Di anggaran provinsi melalui Pergub 37 kembali yang sampaikan tadi. Jadi untuk di tahun 2022 usulan masyarakat di Kabupaten Bangli ada beberapa tahapan namanya. Tahap pertama kami usulkan dengan nilai 1.111 seperti itu. Dan selanjut sampai kemarin Kabupaten Bangli itu masuk di tahap kelima. Jadi semua jumlah usulan di tahun 2022 itu berupa sejumlah 3.832 juta. Jadi terrealisasinya nih 1.010 juta untuk di tahun 2022 nih. Jadi untuk pemberian ini jumlah nilai yang akan terrealisasi kepada masyarakat. Misalnya masyarakat itu mengajukan proposal akibat
kebakaran, musibah kebakaran niku sebesar 100 juta. Jadi beda niku. Karena niki yang namanya bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya akibat musibah atau bencana, besarannya niku tidak bisa kami tentukan di kabupaten. Karena niku ada tim dari provinsi dan tim Jitu Pasna dari kabupaten untuk mengkaji. Setelah niku nanti di BPBD provinsi akan dikaji besaran yang layak sesuai dengan hasil verifikasi lapangan. Berarti sesuai dengan kebutuhan mungkin yang dilihat dari tim bahwa butuhnya berapa, jadi itu yang terrealisasi, tidak bisa full seperti yang diproposal, jadi ini untuk masyarakat Kabupaten Bangli mudah-mudahan nih Pak ya tidak ada ya, karena memang dari Pak Kabid sendiri sudah menyampaikan tadi bahwa di tahun 2022 ini banyak begitu ya terjadi di Bangli. Mungkin beberapa contoh yang bisa kita lihat di Puri Bukit begitu ya Pak ya. Salah satu contoh kasus nih yang terjadi begitu Pak. Bukan kasus, tapi musibah salah satu musibah begitu Pak. Baik, jadi dari 2022 kalau di Brahmana Bukit itu kan baru kemarin 2023 kita masuk di tahap ke-7. Di tahap ke-7 realisasinya belum. Verifikasi lapangan sudah selesai. Mungkin kalau di BPBD provinsi itu Oktober ini harus sudah selesai. Menunggu untuk selanjutnya bulan Desember itu yang namanya monet, monitoring evaluasi untuk keabsahan kebenaran bantuan yang realisasi. Jadi untuk tahun 2022 yang paling ekstrim itu kan ada jalan jebol di Sidomuluk. Yang sampai putus nih ke jalannya. Itu kan menimpa ada sampai meninggal dunia. Itu pun kami dari bidang Rehab Rekon BPBD sudah berupaya dan Astung Karo sampun terrealisasi semua. Masuk yang musibah yang hanyut di Desa Taman Bali. Jadi untuk besarannya nike untuk meninggal dunianya nike dapat 15 juta. Untuk cacat ringan nike mendapat 10 juta, cacat fisik 15 juta. Itu berpedoman dengan peraturan gubernur nomor 37 tahun 2023. Nike terjadi pada saat musim hujan yang sangat deras begitu ya terjadi di Bangli. Sahabat setia RPKB FM, mungkin pada saat itu juga banyak berita-berita ya terkait dengan kejadian tersebut sampai menelan korban jiwa dan bahkan jalannya benar-benar tidak bisa diakses Pak waktu itu. Berarti dari BPBD sendiri juga sudah mengajukan bantuan untuk para korban begitu ya dan sudah terrealisasi Astung Kare. Dan untuk yang 2023 ini masih menunggu Pak Betul. Jadi masih menunggu. Kita berbicara ke 2023 sekarang. Jadi di 2023 ada 4 tahapan yang kami usulkan, antaranya tahap ketiga, tahap keempat dan tahap ke-7 dan tahap ke-8. Untuk tahap ketiga dan tahap keempat sudah terrealisasi. Kami hanya menunggu tahapan dari tahap 8 untuk yang terakhir yang di Brahmana. Ini ke yang terakhir berarti. Jadi bukan di Kecamatan Bangli saja nih. Hampir merata seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Terutama yang paling banyaknya kan Kecamatan Kintamani. Ini terjadi paling banyak selama tahun 2022 di Kecamatan Kintamani. Ini bencananya berupa api ini Pak. Ada kebakaran, musibah kebakaran, tanah longsor, kemudian pohon tumbang. Yang paling banyak karena memang mengingat wilayahnya begitu ya di sana dan juga musim hujan begitu ya Pak. Sahabat setia RPKB FM, kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Kabid Rehab Rekon dari BPBD Damkar Kabupaten Bangli. Pastikan sahabat setia tetap bergabung bersama di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih di 102,4 radio kebanggaannya masyarakat Bangli ya. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama dengan Pak Kabid Rehab Rekon dari BPBD Damkar Kabupaten Bangli ya. Tadi sudah banyak disampaikan Pak untuk bantuan yang bisa didapatkan dari pemerintah begitu ya. Betul. Dan untuk selanjutnya nih Pak, tahapan pengajuan proposal yang harus masyarakat tahu nih, kemana dulu nih Pak mengajukannya begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ani kembali yang jelaskan untuk terkait tahapan proposal pasca bencana Jadi berbicara untuk pengajuan proposal ya. Jadi masyarakat, mudah-mudahan masyarakat
banyak yang mendengarkan ini Iya, Sungkara ya. sangat penting dengan sosialisasi dengan adanya RPKB. Jadi masyarakat memahami mana yang namanya bencana, mana yang namanya musibah kan seperti itu. Jadi untuk pengusulan proposal pertama tahapannya nike berpedoman dengan peraturan gubernur kembali karena akses anggarannya nike ada di Pergub di provinsi. Untuk pertama nanti syarat-syaratnya kami sediakan di BPBD Damkar bidang rehab rekon. Yang pertama itu jelas ada dokumentasi, yang kedua surat pernyataan dari kepala lingkungan atau kepala desa bahwa memang benar terjadi kebakaran. Itu diusulkan ke BPBD Kabupaten Bangli gitu. Dan untuk selanjutnya nanti di proposal itu ada juga tahapan kami di BPBD Kabupaten Bangli di bidang rehab rekon, itu berupa surat pernyataan dari Kalaksa BPBD dan Damkar bahwa memang benar masyarakat itu mengalami musibah atau bencana. Dan kalah pentingnya juga nih Bu Ani. Jangan gini, jangan salah. Karena peran yang paling penting terutama di Bapak Bupati Bangli kita. Bapak Bupati itu memberikan surat pernyataan. Kalau tanpa pernyataan dari Bapak Bupati, semua proposal yang kami usulkan ke provinsi tidak bisa akan diakses, apalagi untuk terrealisasi gitu. Makanya di sana masyarakat bisa memahami betapa pentingnya kabupaten kita, khususnya di kepala daerah kita Bapak Bupati, untuk memberikan surat pernyataan. Nah, di sana ada tertuang yang pertama niko surat pernyataan dari Kalaksa, yang selanjutnya niko paling penting sekali surat pernyataan dari Bapak Bupati. Dan surat pernyataan dari Bapak Bupati Bangli itu berisi materai 10.000 lagi, bukan main-main di Kubuan. Bahwa memang tidak boleh yang namanya bencana atau musibah itu direkayasa agar masyarakat dapat bantuan gitu. Posisi kita di kabupaten itu kalau memang benar-benar terjadi bencana atau musibah dan masuk sesuai dengan kembali ke Pergub 37 itu, kita arahkan masyarakat untuk membuat proposal gitu. Seperti itu tahapannya. Jadi ini kan tahapannya ya, pertama bersurat Dumon, betul sekali. Bersurat ke BPBD Dumon, nanti dari BPBD sendiri akan melakukan verifikasi, baru dilakukan pengajuan proposal. Untuk contoh-contoh proposal kami sudah siapkan di sana. Jadi kalau memang perlu begitu ya sahabat setia RPKB FM untuk mendapatkan contoh proposal bisa langsung datang ke BPBD Kabupaten Bangli ya. Lewat telepon juga bisa. Lewat telepon juga bisa, Untuk telepon kami boleh dicatat masyarakat, mungkin ada perlu untuk komunikasi atau koordinasi ke kami untuk khusus di bidang rehab rekon pasca bencana ada di 081 337 306 817. Itu 24 jam. 24 jam selalu aktif ya. Karena musibah itu kan tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Astungkara mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Bangli. Seperti itu, Bani. Pak Kabin nih sudah tadi ya tahapan untuk pengajuan proposal bantuan bencana begitu ya. Nah di tahun 2023 ini masih menunggu satu tahapan lagi begitu ya, yang belum terrealisasi ya. Untuk tahun 2023 ini besaran anggaran yang diajukan berapa nih Pak? Kembali nih ke angka. Betul, kembali ke angka. Karena tadi terlewat begitu ya. Jadi untuk masyarakat ketahui juga dari usulan kami untuk berbicara ke 2023 sebesar 10 miliar 527. Jadi yang baru terrealisasi 756 juta. Menunggu yang tahap ke-8. Menunggu tahap ke-8 ya. Jadi masih ada satu tahap yang belum terrealisasi. Nah sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta ya, itu tadi ya, mudah-mudahan sih ya kita semua terhindar dari bencana Astungkara. Dan terakhir mungkin nih Pak, akan menghadapi musim hujan kembali setelah musim kemarau panjang nih. Mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan oleh BPBD sendiri sudah ada begitu ya Pak Nggih. Apa saja nih kegiatan-kegiatan ataupun yang namanya ataupun gini ya Pak ya, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangli menjelang musim hujan yang sebentar lagi akan tiba. Baik, makasih Bu Ani. Di pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin kami harus berbicara BPBD sekarang, semuanya. bukan ke bidang rehab rekon. Jadi di BPBD itu masyarakat biar diketahui ada 4 bidang di sana Bani. Yang pertama bidang PK, yang kedua bidang 2 itu ada di KL, kesiapan dan kedaruratan dan logistik.
yang bidang 3 kami di Rehab Rekon, yang bidang 4 di Damkar. Jadi berbicara BPBD untuk kesiapsiagaan kami untuk menjelang berakhirnya musim kemarau, jadi menyambut musim hujan. Biasanya setelah kemarau panjang itu ya Bu Ani ya, yang paling rentan itu kan hujan itu cukup ekstrim nantinya, bahwa tanah itu sekarang sedang gemurnya karena saking ekstrim panasnya itu. Setelah itu akan turun hujan, di sana pasti akan banyak Tongkara Bangli tidak terdampak bencana, misalnya seperti pohon tumbang, karena kekuatan akar tanaman itu ya nggak kuat dengan tanah yang sekarang begitu gemurnya di musim panas, dikenakan dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk biasanya paling rentan itu ada di seneran, biasanya seneran bangunan yang jebol gitu. Jadi kami di BPBD terutama di bidang KL, di sana sudah terbentuk yang namanya tim reaksi cepat 24 jam, dan begitu pula di Damkar juga terbentuk tim 24 jam untuk penanganan musibah kebakaran. Nanti apabila terjadi musibah atau bencana, tim kami akan siaga 24 jam untuk penanganan, terutama di pohon tumbang, kebakaran, tanah longsor seperti ini. Berarti dari BPBD sendiri sudah siap begitu ya, menghadapi musim hujan yang akan segera tiba begitu ya. Dan sahabat setia RPKB FM, mungkin sebentar lagi kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Kabid Rehab Rekon. Kita jeda dulu sebentar ya sahabat setia, tetap ditemani lagu-lagu pop Indonesia pilihan Anda hanya di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih di 102,4 Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli. Tadi sudah banyak sekali pembahasan yang disampaikan oleh Pak Kabid ya, terkait dengan penanggulangan pasca bencana ya. Nah, dari sekian banyak proses ini yang dilalui untuk tahapan pengajuan proposal begitu Pak Kabid ya, apa aja nih mungkin ada kesulitan atau ada hambatan yang dilalui selama proses ini Pak? Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi kembali ke hambatan, mungkin untuk tahap pengajuan ya, tahap pengajuan proposal dari masyarakat yang diusulkan untuk akibat pasca bencana. Sebenarnya pengusulan itu tidak ada hambatan bagi kami, cuman yang paling jadi hambatan kami selama kami menduduki jabatan selaku kepala bidang, mungkin yang dulu juga sama hambatannya di dalam memberikan bantuan sosial yang tidak terencana, khususnya untuk masyarakat yang mengajukan proposal nih, adanya di laporan pertanggungjawaban Bu Ani. Di mana nanti ada proses nih ketika masyarakat yang sudah terrealisasi bantuannya nih kan masuknya ke rekening masyarakat, bukan ke rekening kami di BPBD. Jadi besarnya nih tergantung nanti penilaian dari tim Jutupasna yang tadi yang sampaikan dari provinsi. Nanti ketika masyarakat dipanggil untuk penandatanganan kwitansi, di sana baru tahu besarannya. Kami pun di Kabupaten Bangli tidak tahu berapa layak dapatnya nih gitu. Karena semua nih ada di provinsi yang menentukan gitu. Cuma yang paling sering hambatan dan sampai sekarang, khususnya masyarakat mungkin yang sudah terrealisasi apabila mendengarkan sosialisasi kami, mohon bantu juga kami lah. Jadi khususnya bantu dalam artian bukan berupa uang, jadi untuk menyelesaikan administrasi berupa laporan pertanggungjawaban. Di sana kadang-kadang masyarakat itu kemungkinan karena sibuk atau kurang sempat bisa untuk mengurus, padahal kami sudah menyediakan berupa ruang. Jika masyarakat yang terrealisasi bantuan itu tidak paham untuk membuat LPJ, staf kami di bidang Rehab Rekon siap untuk membantu. Asalkan apapun kebutuhannya untuk dipenuhi, dalam artian untuk laporan pertanggungjawaban berupa nota, kwitansi, itu kan sangat penting. Karena di mana bantuan itu akhir tahun biasanya Bu Ani, itu akan turun yang namanya monitoring dan evaluasi untuk keabsahan dan kebenaran peruntukan bantuan yang direalisasikan. Jadi selama ini di sana hambatan yang paling sulit, khususnya masyarakat yang sudah terrealisasi, sampai kami itu sudah
saat penandatanganan kwitansi itu sudah membuatkan yang namanya fakta integritas bermaterai 10.000, di mana fakta integritas itu ada yang berupa kewajiban yang harus diselesaikan oleh penerima itu, dan yang menandatangani fakta integritas itu masyarakat yang menerima bantuan. Masyarakat yang menerima Kadang-kadang bantuan. masyarakat yang namanya masyarakat kita tidak boleh menyalahkan kan gitu ya, Mbak. Ya kalau masyarakat yang tahu administrasi, kadang-kadang masyarakat, bukan saya merendahkan, tidak paham dengan administrasi, kadang-kadang ketakutan untuk buat LPJ, sangat-sangat susah untuk meminta, kadang-kadang hubungi lewat telepon pun susah gitu. Jadi saya imbau melalui sosialisasi di RPKB ini bagi masyarakat yang khususnya mengusulkan proposal pasca bencana, mohon untuk dibantu juga kami, terutama dalam pembuatan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Apabila masyarakat tidak paham, kami di BPBD Damkar khususnya di bidang rehab rekon, staf kami pun siap untuk membantu. Mungkin seperti itu hambatan kami. Dan sekali lagi astongkare, mudah-mudahan Kabupaten Bangli ini bebas ya, atau mengurangilah ancaman dari risiko bencana atau musibah. Mungkin itu aja, Bani. Jadi Nike ya, sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta yang memang mungkin sudah merasa pernah mengajukan proposal dan sudah terrealisasi. Jadi mohon bantuannya juga untuk segera menyelesaikan LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban terkait bantuan yang sudah diterima begitu. Nah, yang terakhir nih Pak, sebelum kita closing, mungkin ada pesan untuk masyarakat Bangli nih dalam menghadapi bencana ataupun pasca bencana, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pesan-pesan kami khusus di BPBD, jadi untuk masyarakat mohon antisipasi sebelum hujan turun. Jika ada pohon-pohon besar, sebaiknya sekarang kita melakukan pemangkasan atau pemotongan seperti apa itu, terutama khususnya untuk di selok-selokan air. Mohon, karena sekarang belum musimnya, akan menjelang musim hujan, di sana pasti rentan dengan menghadapi ancaman atau risiko bencana. Itu aja himbauan kami dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli mewakili pimpinan kami selaku Kalaksa. Dan mohon maaf juga Kalaksa kami tidak bisa hadir, beliaunya ada satu hal yang tidak bisa diwakilkan untuk hadir di RPKB niki. Jadi itu ya untuk masyarakat Bangli khususnya ya, menghadapi musim hujan yang akan segera terjadi mungkin ya, karena dari BMKG juga memprediksikan bahwa awal bulan depan sudah mulai akan terjadi turun hujan begitu Pak. Pak Kabid, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan informasi kepada masyarakat Bangli ya terkait dengan penanganan pasca bencana. Mudah-mudahan masyarakat Bangli sudah paham nih, kalau memang mudah-mudahan tidak ya, kalaupun terjadi bencana dan menimpa masyarakat Bangli begitu ya, bisa nanti melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan sosial begitu ya untuk pasca bencana ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kabid, mohon maaf kalau ada yang kurang nih, ada yang salah-salah mungkin ya. Dan sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, terima kasih juga sudah setia bergabung bersama di radio kebanggaannya masyarakat Bangli. Siang hari ini kita lanjutkan acara Healing in Bangli sampai di jam 2 siang nanti. Lagu-lagu pop Indonesia akan menemani aktivitas sahabat setia. Pastikan Anda tetap bergabung bersama di RPKB FM.